Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Teknisi Asinyes. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara memperbaiki kulkas 2 pintu Samsung yang bocor ditusuk. Ini ditusuk karena dia saat membersihkannya itu menggunakan obeng karena penuh dengan es batu atau esnya. Nah, ini adalah cara saat saya untuk mengelas menggunakan kawat las aluminium. Oke, yang belum like dan subscribe, tidak henti-hentinya saya akan memberikan caranya, yaitu silahkan Anda like jika Anda memang menyukai video ini, subscribe video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mengetahui info video ini. Oke, lanjut saja ke tahap-tahapnya. Ini adalah cara mengelasnya seperti ini, menggunakan las aluminium karena evaporatornya itu menggunakan aluminium, jadi saya harus menggunakan kawat las aluminium. Oke, simak saja videonya dari awal sampai akhir agar bisa memberikan komentar yang sesuai dengan video yang saya upload kali ini. Sebelum ada pertanyaan, kok kenapa bisa ditusuk? Ya, sebelumnya itu dia tidak dingin, jadi sama yang punya itu dia ingin membersihkannya, dibongkar sendiri, tidak tahu caranya. Biasanya saya kalau mau bisa membersihkan evaporator yang penuh dengan es itu biasanya menggunakan media air atau air hangat atau air panas juga nggak jadi masalah, air dingin juga nggak apa-apa. Padahal di situ udah ada keterangannya jangan menggunakan benda tajam. Ini pas saya mengelas masih ada olinya, jadi sering ada api yang keluar dari evaporatornya. Jadi buat kalian yang mempunyai kulkas 1 pintu atau 2 pintu, bersihkan. Kalau misalnya bisa membongkar sendiri, bersihkan menggunakan air hangat boleh, air panas juga tidak jadi masalah. Jadi dia kalau misalnya menggunakan air panas bisa lebih cepat untuk mencairkan es yang ada di dalam. Nah, kenapa kok bisa menjadi es banyak di dalam evaporator? Nah, kali ini yang masalahnya itu ada di pintu yang bawahnya. Pintu yang bawahnya itu dia tadinya tidak menutup rapat, jadi otomatis si kipas pembuangan atau kipas yang menyalurkan angin dingin dari evaporator itu dia tidak berputar, makanya es yang ada di dalam itu membeku dan tidak bisa memutarkan si kipasnya. Otomatis dia tidak akan dingin. Oke, untuk tahap-tahapnya bisa melihat video ini. Semoga bermanfaat. Dalam mengelas juga harus memperhatikan, di sini saya menggunakan plat seng dan lap yang dibasahin supaya tidak menjalar panasnya ke kulkas di dalam itu. Jadi supaya tidak melelehkan dinding kulkas itu sendiri. Jadi harus tetap safety, jangan sampai merusak ke yang lain. Dan bagi para teknisi yang pemula atau yang baru memulai ingin bisa
memperbaiki kulkas dalam cara mengelas itu apinya jangan terlalu besar, harus sedang saja, karena kalau terlalu besar bisa melelehkan si etapnya, karena etap itu aluminium cepat bisa meleleh. Nah, ini yang sudah dilas tadi. Lanjut untuk membongkar ke kompresor. Nah, di belakang di kompresor ini saya akan coba untuk membuka pertama-tama, yaitu di salurannya. Di sini ada yang namanya saluran pump dan saluran sedot, dan dia buang untuk sirkulasi. Nah, saya akan membuka untuk memasangkan ini di sini untuk memasangkan pengisian freon. Kenapa saya bongkar? Karena saya akan membersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran seperti oli yang naik, air yang sudah tercampur oli, supaya tidak terjadinya mampet di saluran, supaya saluran itu bersih seperti awal lagi dan bisa dingin seperti dingin yang awal atau baru lagi. Dan buat para teknisi yang tidak mempunyai las yang besar, bisa menggunakan binder las kecil seperti ini, tapi bisa diperhatikan saya menggunakan tameng atau penutup depan supaya panasnya tidak menyebar kemana-mana, tetap di titik yang akan dicopot atau yang akan dilas. Oke, dilanjut saja untuk cara-caranya. Blasing terlebih dahulu, mengeluarkan oli yang sudah naik ke atas. Sebelum saya tahap untuk membersihkan menggunakan cairan, saya akan mencoba untuk menyalakan kompresor. Ini yang namanya blasing menggunakan kompresor. Nah, ini setelah tadi saya memasangkan untuk pengisian freon. Bagus, lancar. Jadi nanti saya lanjut akan mengelas ini, terus lanjut untuk mencoba memvakumnya. Selanjutnya ini pipa kapiler saya akan potong untuk memastikan yang tadi dilas di dalam tidak bocor. Ini saya akan pasangkan buat pengisian freon.
Nah, ini adalah yang namanya pipa kapiler yang sering mangpet karena ukurannya sangat kecil. Dia biasanya 0,29 atau 0,31 mili. Dan yang sering terjadi mangpet di situ. Ini sudah saya pasangkan untuk mencoba memblasing menggunakan freon R11 atau cairan R11. Setiap memblasing pastikan di pipa kapiler yang kecil ini saya langsung buka dulu supaya olinya benar-benar keluar. Saya melakukan seperti ini supaya memastikan semuanya yang di dalam saluran itu benar-benar bersih. Karena terkadang oli dan air itu menempel di kapiler. Karena itu saya pengisian dari kapiler terlebih dahulu. Dibuka si filternya. Sekarang saya akan pasangkan kembali menggunakan filter yang baru. Ini filter yang baru. Saya akan pasangkan seperti ini, langsung dilas. Nah, di tahap ini saya langsung saja untuk mengganti filter yang lama menggunakan filter yang baru. Saya menggunakan filter isi. Filter ada dua macam, yaitu filter isi dan filter kosong. Dan tahap mengelasnya juga saya menggunakan bora karena pipa yang aslinya itu menggunakan pipa besi. Dan saya akan menyambungkannya menggunakan pipa tembaga yang ukuran 1/4 agar bisa langsung dipasangkan ke filter yang baru. Untuk mengganti filter bisa dua opsi, filter isi atau filter kosong, tergantung si teknisinya mau menggantinya menggunakan filter kosong atau filter isi. Di sini saya akan menggantinya menggunakan filter isi. Karena filter itu sangat penting di dalam refrigerator atau di dalam pendingin, supaya dia itu membuat sirkulasi dari besar ke kecil, terus dibesarkan lagi dan dikecilkan lagi masuk ke pipa kapiler. Makanya dia harus benar-benar bersih agar sirkulasi freon itu benar-benar lancar. Jadi saya mengganti menggunakan yang baru. Sudah ada lap baru. Nah, ini tadi sedikit udah di blasing, sekarang saya blasing lagi supaya olinya bener-bener keluar. Tuh, masih banyak ternyata olinya. Tuh. Masih banyak banget olinya, udah kayak kemasukan apa. Soalnya si evaporatornya ditusuk, jadi makanya olinya dia naik. Setelah tadi di blasing, sekarang saya tadi udah mengelas kapilernya. Nah, seperti ini kapiler dan filter
sudah jadi satu, tinggal dicoba ini mangpet enggak. Nah, ini dalam keadaan menyala ternyata bagus, tidak bocor. Nah, tidak mangpet, sudah bagus. Pengisian lanjut untuk mengulas pipa ke kompresor. Nah, setelah dilas, dinginkan menggunakan lap basah. Setelah itu langsung dicoba divakum. Lanjut tahap untuk memvakum atau membuat di dalam tidak ada udara di pipa-pipanya supaya tidak terjadi mangkot atau buntu. Setelah nanti divakum langsung untuk pengisian freon. Nah, freonnya saya menggunakan merek Clea R134. Buat yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Karena subscribe, Anda bisa melihat video saya selanjutnya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar bisa langsung mengetahui pas saya mengupload video terbaru dari saya. Nah, bisa terlihat nih kalau misalnya sedang divakum, sudah pasti ini akan di bawah 0. Dia minus sampai minus 20. Minus 20 PSI. Ini tahap pemvakuman supaya hampa udara atau tidak ada udara palsu, supaya tidak terjadi kemangpetan atau buntu. Lanjut untuk pengisian freon, ini sudah saya isi sampai di atas 0. Terus saya akan tes sabun ini bocor atau tidak. Bagus. Yang tadi dilas dites supaya tidak terjadi kebocoran menggunakan sabun. Sudah bagus. Ini bagus. Dan jangan lupa yang di dalam juga. Ini juga bagus. Setelah tutup-tutupnya terpasang, saya akan coba untuk menyalakannya. Lanjut ke tahap pengisian freon. Nah, ini saya sedang mengisi freon. Pengisian freon itu sampai penuh, dia di atas 10. Dan tadi juga saya sudah memasangkan termometer. Nah, termometer ini. Sekarang lagi tahap pengisian, ini saya lihat ampernya masih 8,2 ampere. Ini di sini sirkuit diagram. Tahap pengisian freon. Ini sudah menunjukkan 1 atau 10. Ini sudah menunjukkan 1 ampere. Berarti udah mulai bagus.
turun lagi. Ini masih terlihat masih 23 derajat. Nanti ditunggu 1-2 jam. Udah mulai dingin, sedang nyala. Nah, ini sedang mengisi freon, masih sedang mengisi freon. Tadi udah dilihat, udah mulai dingin. Ini dalam mengisi freon itu, ini masih di bawah 10 PSI. Nah, biasanya 10-15 PSI. Jadi ini belum maksimal. Coba saya isi lagi. Ini sedang saya isi lagi sampai 10 PSI. Maksimal 15. Nah, ini udah menunjukkan 10 PSI. Nah, ini baru beberapa menit, 5 menitan, ini sudah 4,9 derajat. Saya coba lihat dalamnya. Ini kulkas Samsung. Nah, ini dia udah mulai dingin. Nanti saya akan mencoba untuk membuat es batu. Nah, sini saya sudah mengisi air ke dalam botol untuk dijadikan es batu. Saya taruh di sini. Tunggu kurang lebih 2-3 jam. Nanti baru ketahuan dia jadi es batu atau tidak. Dan biasanya kalau kulkas sudah bagus, di bodinya itu hangat, kanan atau kiri atau belakang itu hangat. Ini baru sekitar setengah jam sudah menunjukkan minus 1,8. Berarti sudah bagus. Nah, ini sudah terlihat bagus, dia mengeluarkan asap dinginnya. Oke, sekian saja. Terima kasih tutorial cara memperbaiki kulkas 2 pintu Samsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tunggu 2 jam sudah minus 13 derajat, dan saya akan melihat ke dalamnya. Ini sudah seperti di kutub, dia mengeluarkan asap dingin, dan es batunya juga terlihat di sana. Sudah, yang ada di dalam botol sudah menjadi es batu. Terima kasih, semoga bermanfaat.